Shalom saudara, jumpa lagi dengan channel Gerbang Pemulihan Ministry. Tidak terasa kita sudah 1 minggu berlalu dan kita jumpa lagi di dalam channel ini. Saya yakin, saya berdoa saudara-saudara semua yang mendengarkan channel ini, saudara dalam keadaan diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pukulan yang menyembuhkan. Kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 5 ayat 17 sampai dengan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ketika mendapatkan teguran, mendapatkan hajaran, itu bisa menerima dengan sukacita, bisa menerima dengan rela hati, bisa berbesar hati ketika mendapat teguran dari Allah. Tetapi hari ini kita belajar rahasia bagaimana teguran itu justru akan membuat kita lebih baik, justru membuat rohani kita melesat ketika kita mengikut Tuhan. Nah, ayat ini didahului dengan kata sesungguhnya. Nah, kata sesungguhnya dalam bahasa Inggris itu adalah behold. Kata ini biasanya dipakai untuk menarik perhatian. Berarti ada satu berita penting, ada satu berita yang harus kita perhatikan, ada satu informasi khusus yang berterus terang. Nah, apa informasi itu? Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Saudara, berbahagia selama ini pengertian kita tentu ada kaitan dengan harta. Orang berpikir bahwa kalau kita punya harta banyak, itu berarti kita berbahagia. Atau ketika kehidupan kita, karir kita menanjak, itu juga berbahagia. Inilah konsep dunia yang seringkali banyak orang Kristen itu memegang konsep itu. Tetapi apa kata Alkitab tentang di ayat ini tentang berbahagialah? Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Di situ ada tanda titik koma. Satu kalimat ini kita berhenti di situ, kita akan lihat lebih jauh apa itu arti berbahagia. Tadi saya katakan bahwa sebagian banyak orang Kristen itu memikirkan bahwa kebahagiaan itu adalah kalau ketika kita harta banyak, ketika keluarga kita baik-baik saja, harmonis, ketika karir kita menanjak. Tetapi berbahagia ini dalam bahasa aslinya yaitu ditulis dengan eser. Artinya adalah happiness. Apa itu happiness? Happiness artinya yang pertama yaitu membuat kemajuan. Jadi dengan kata lain Alkitab berkata bahwa berbahagialah itu saudara manusia yang ditegur oleh Allah. Artinya ketika saudara dan saya ditegur Allah, itu kita sedang membuat kemajuan, kita sedang membuat progres. Kalau kita berbicara di dunia pekerjaan, ada yang namanya progress report. Setiap karyawan akan dinilai berdasarkan kemajuan. Tidak ada orang di dunia ini yang menyukai kemunduran. Perusahaan kan selalu mencari orang yang punya progres, punya kemajuan. Apalagi di dalam kehidupan rohani kita, kalau saudara dalam mengikut Tuhan tidak ada kemajuan, tidak membuat kemajuan, artinya ketika saudara ditegur Tuhan, tidak terjadi happiness dalam hidupmu. Artinya progress report kita di mata kerajaan Allah, kita itu tidak ada kemajuan. Makanya di sini katakan sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur Allah. Jadi ketika saudara ditegur Allah, justru jangan kecewa, justru jangan menolak, justru jangan kita lari dari teguran. Ketika kita ditegur Tuhan, itu kita sedang membuat kemajuan. Puji Tuhan. Orang yang tidak pernah ada kemajuan dalam kehidupan rohaninya, itu adalah orang yang sangat sengsara, saudara. Kenapa? Karena berarti dia tidak maju di dalam kerohaniannya. Ketika orang lain justru menerima teguran dari Tuhan, dia pasti akan ketinggalan, saudara.
Jadi kalau progress report, bagaimana progress report rohani kita? Kalau kita ditegur Tuhan, kita tidak mau ditegur, artinya kita sedang mengalami kemunduran. Tidak ada progres di dalam kerohanian kita. Kerohanian kita tidak naik level, saudara. Jadi ketika ditegur Tuhan, progress report kita naik. Ketika kita ditegur Tuhan, kita terima dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan kerelaan hati, maka progress report kita naik. Kita sedang membuat kemajuan, saudara. Nah, arti yang kedua, happiness, yaitu terus maju, saudara. Terus maju. Karena orang Kristen yang ditegur Tuhan, ditegur Allah, itu dia sedang ada satu gerakan maju, saudara. Ketika maju itu berarti dia sudah berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Artinya ada apa? Ada kemajuan, saudara. Nah, orang yang ditegur Tuhan, dia mau merelakan hatinya, dia akan terus maju. Nah, inilah esensi dari kehidupan kekristenan sesungguhnya. Bahwa ketika saudara dalam sepanjang hidup saudara, saudara dalam perjalanan hidup ini ditegur Tuhan, dan saudara membuka hati, rela hati, maka saat itu saudara terus maju. Makanya biarkan hati saudara ditegur oleh Tuhan, kita semua dikuatkan oleh Roh Kudus, diberi kekuatan untuk terima teguran itu dengan hati yang rela. Jadi teguran inilah soal hati. Banyak orang tidak bisa menerima teguran, banyak alasan, saudara. Yang pertama, orang itu sombong. Orang yang sombong tidak bisa menerima teguran Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu orang yang bebal. Kita tahu bahwa bangsa Israel dia berputar-putar selama 40 tahun. Itu karena dia ditegur Tuhan, tetapi justru dia tidak mau menerima dengan rela teguran itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia berputar-putar selama 40 tahun, tidak ada kemajuan bangsa Israel itu, saudara. Kenapa? Karena dia keras hati, tidak mau terima teguran Tuhan. Jadi orang yang tidak terima teguran Tuhan itu adalah kondisi hati yang sudah keras, kondisi hati yang sudah bebal. Orang seperti itu tidak akan terus maju, saudara. Dia diam, tidak bergerak. Karena ketika ada teguran Allah dan dia tidak merespon, maka saat itulah tanda-tanda kematian sudah terlihat di situ. Dia tidak akan mengalami satu terobosan rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Lalu arti happiness yang berikutnya yaitu dituntun, saudara. Berapa banyak dari kita yang mau dituntun oleh Roh Kudus dengan teguran-teguran dari Tuhan. Teguran itu pada awalnya memang mungkin menyakitkan, saudara. Pada awalnya mungkin kita tidak bisa terima. Tetapi ketika kita menyadari bahwa teguran itu adalah kita sedang dituntun oleh Bapa, maka teguran itu akan membuat saudara dan saya maju, saudara. Terus maju, saudara. Makanya sebab itu saya berdoa saudara, supaya saudara dan saya ketika mengalami teguran Tuhan, saudara terus maju. Ketika kita mengalami teguran Tuhan, maka kita sedang membuat progres, kemajuan. Nah, bagaimana report rohani saudara? Kalau kita setiap kali, setiap hari ketika mendapat teguran Tuhan, maka kita sedang progress report kita. Ketika kita dilihat oleh Allah, ada satu kemajuan yang terus menerus, saudara. Lalu arti dari happiness yang berikutnya adalah diberkati. Puji Tuhan. Jadi berbahagia di sini, happiness ini artinya diberkati, saudara. Sesungguhnya dengan kata lain Alkitab mengatakan sesungguhnya diberkati manusia yang ditegur oleh Tuhan. Karena justru dalam teguran itu, di balik teguran Allah, itu ada kunci berkat sebetulnya. Jadi kalau saudara ingin diberkati Tuhan, saudara rindu diberkati Tuhan, maka relakan hatimu untuk ditegur oleh Bapa, saudara. Ketika kita tidak mau ditegur, maka kita dalam kondisi tidak diberkati, saudara. Dan saya mau tegaskan sekali lagi bahwa berkat bukan bicara tentang materi. Urusan materi itu mudah bagi Tuhan. Tuhan sangat mudah memberkati kita semua secara materi. Tetapi diberkati di sini adalah soal hati kita, soal progress report kita, progress report rohani kita yang terus setiap hari maju. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang diberkati, saudara. Nah, lalu kita akan maju lagi. Berbahagia, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, ditegur dalam bahasa Inggrisnya itu corrected. Itu dalam bahasa Ibraninya artinya yakah. Yakah itu artinya memutuskan.
Jadi teguran itu sebetulnya bersifat kalau ada orang bersalah, dia harus diputuskan oleh hakim. Dan di sini adalah hakimnya Tuhan sendiri. Orang bersalah atau tidak nanti keputusan dari hakim itu sendiri. Itu arti yang pertama dari ditegur, yakah tadi. Yang kedua, arti yakah adalah mengadili. Jadi ketika ada orang Kristen yang melakukan satu pelanggaran, satu dosa, dia sebetulnya ketika ditegur, itu artinya dia sedang diadili Tuhan. Sudah pasti kalau kita hidup dalam dosa, pasti teguran Allah itu akan lebih keras lagi. Kenapa? Karena Allah kita mau supaya kita hidup di dalam kekudusan. Makanya Allah itu sayang kepada anaknya, yang ketika dia menyayangi anaknya, ketika anaknya berjalan melenceng, maka dia akan menegur, saudara. Nah, itu arti yang berikutnya. Karena dengan mengadili itu berarti harus ada orang yang ditunjuk. Jadi ditegur itu mengadili dan memutuskan, saudara. Lalu ditegur juga merupakan satu alasan kenapa orang dihakimi, kenapa orang diadili. Pasti ada satu kesalahan, alasannya adalah dia berbuat sesuatu yang menyimpang. Dalam konteks firman Tuhan, berarti ketika dia diputuskan bersalah, itu artinya orang itu tidak sedang melakukan firman Tuhan, atau dia melenceng dari firman Tuhan. Pada saat itulah teguran Allah itu berlaku. Nah, ini level pertama dari kehidupan rohani kita, yaitu ditegur adalah level keputusan, saudara. Level dasar. Nanti kita akan lihat ada 3 level di sini. Yang pertama ditegur itu adalah level pertama, yaitu berbicara tentang orang diputuskan bersalah. Ya. Nah, lalu kita akan lihat di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang 18. Sebab itu, tadi titik koma ya. Jadi ketika ditegur Tuhan, titik koma, kemudian sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Di dalam King James Version dikatakan bahwa for he makes sore and bind up. Jadi janganlah menolak didikan dari Allah yang maha tinggi. Menolak itu adalah respon daripada didikan. Setiap didikan pasti akan membuat respon. Arti dari menolak di sini adalah yang pertama, yaitu membenci. Berapa banyak dari kita ketika didikan Tuhan datang ke dalam hidup kita, itu kita malah justru membenci Tuhan. Harusnya ketika didikan terjadi dalam hidup kita, kita seharusnya semakin mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita itu justru sayang kepada saudara. Allah saudara itu sayang sebenarnya. Nah, respon yang berikutnya adalah menolak, itu artinya lari. Berapa banyak orang ketika mengalami teguran dan didikan Tuhan, dia justru lari dari Tuhan. Dia justru kecewa dengan Tuhan. Dia justru mengatakan bahwa apa gunanya saya beribadah, apa gunanya saya jadi orang Kristen. Akhirnya kecewa, saudara, dan lari dari teguran itu, lari dari didikan Tuhan. Nah, level yang kedua yaitu didikan. Kalau level pertama tadi adalah keputusan, yaitu teguran. Level yang kedua ini didikan, saudara. Kenapa saya katakan didikan ini merupakan level kedua? Arti dari didikan, chastening, yaitu adalah disiplin. Kalau saudara murid Kristus, pasti akan mengalami disiplin. Kenapa? Karena dengan disiplin itu kita akan menjadi murid yang pandai. Kita akan menjadi murid yang terus maju. Menjadi murid yang berbahagia, happiness tadi, saudara. Jadi didikan itu adalah disiplin, saudara. Nah, yang namanya disiplin, reaksi dari sebagian besar orang Kristen adalah menolak, saudara. Dia tidak mau terima didikan itu. Sakit katanya, saudara. Didikan itu memang sakit. Dan arti yang berikutnya didikan itu adalah secara harfiah itu dengan pukulan, saudara. Bayangkan tangan Tuhan kita, tangannya yang super besar itu mendidik kita, memukul kita, seperti apa, saudara? Pasti kita babak belur, saudara. Karena tangan Tuhan yang maha kuasa itu, Sadai itu, El Sadai itu, saudara, yang memukul daripada anaknya ketika anaknya tidak melakukan sesuai yang firman Tuhan katakan, dia akan dipukul dan mungkin sampai hancur, saudara. Tetapi kalau saudara responnya benar, tidak menolak, tidak lari dari didikan, maka happiness akan terjadi dalam kehidupan saudara.
Happiness yaitu satu kemajuan, saudara terus maju, berjalan terus saudara. Nah, didikan ini saya katakan tadi level 2 saudara. Di masa didikan ini berarti eksekusi hukuman dilakukan saudara. Kalau tadi keputusan level 1, level 2 ini adalah didikan, hajaran. Jadi dengan saudara dipukul ketika mengalami satu penolakan akan firman Tuhan atau satu pelanggaran firman Tuhan, maka eksekusi hukuman itu akan dilakukan dengan cara dipukul saudara. Nah, tetapi ada berita baik saudara, ada level yang berikutnya yaitu level 3, bahwa Tuhan tidak berhenti hanya menegur dan mendidik saudara, tetapi level yang ketiga ini adalah luar biasa. Pemulihan pasti terjadi saudara. Nah, yang ketiga adalah ayat yang berikutnya saudara. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan yang memukul, tangan Tuhan yang memukul, tangan Tuhan yang menghajar, tangan Tuhan yang mendisiplin kita, tangan Tuhan juga yang membebat kita, menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa saudara. Dia yang memukul tidak ditinggalkan hancur saudara, tetapi tangan Tuhan yang sama itu yang akan menyembuhkan luka saudara. Dipukul, dihancurkan itu pasti sakit luar biasa saudara. Namanya disiplin itu nggak enak. Tetapi ketika kita mau didisiplin, tidak menolak, tidak lari, yang terjadi adalah pemulihan saudara. Dan pemulihan ini nyata saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan dia yang memukuli, tetapi tangannya pula yang menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Dan ketika kita di level 3 ini, level pertama ditegur, dihukum, dididik, eksekusi hukuman, dipukuli. Lalu level yang berikutnya, yang terakhir adalah pemulihan saudara. Allah yang memukul sekaligus juga Allah yang menyembuhkan. Puji Tuhan. Dan ketika kita sembuh, jangan lakukan yang kedua kali saudara. Bodoh sekali kalau kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan dipukul Tuhan berulang-ulang. Hancur hidup kita. Makanya perlu kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita, sehingga dalam perjalanan hidup kita ketika kita dididik, ditegur, dipukul Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi. Dan ketika sembuh saudara, saudara harus melihat bahwa ini satu perjalanan, saudara sedang membuat satu kemajuan, membuat langkah maju saudara. Happiness terjadi. Makanya berbahagialah, tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab berbeda dengan yang kita pikirkan. Berbahagialah di sini adalah perkara rohani sebetulnya. Karena dengan membuat kemajuan secara rohani, maka saudara terus naik dan saudara semakin mengenal Tuhan. Sebelum saudara dan saya ditegur dan dihajar Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengenal siapakah Tuhan kita. Ternyata Tuhan kita tidak cuma Tuhan yang adil, tapi juga Tuhan yang kasih. Orang Tuhan yang kasih itu juga seimbang saudara. Jadi dia Tuhan yang adil, tapi jangan lupa juga dia Tuhan yang mengasihi. Allah itu kasih. Dia tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya saudara. Karena firman-Nya jelas mengatakan bahwa Allah itu kasih. Tapi banyak orang lupa bahwa Allah yang kasih itu ternyata juga Allah yang adil. Allah yang adil harus menghajar anaknya. Supaya apa? Anaknya membuat satu progress report, yaitu kemajuan. Terus demi kemajuan dibuat dalam kehidupannya. Saudara, sebelum saya akhiri materi ini saudara, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa bagi saudara yang punya satu pergumulan, mungkin saudara pergumulan dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban. Pergumulan apapun saudara, sakit, penyakit, karir dan sebagainya saudara. Saya sebagai hamba Tuhan yang membawa channel ini, saya akan menjadi partner doa buat Anda. Saya akan menjadi sahabat doa buat Anda. So, jangan takut saudara. Saudara bisa WA, saudara bisa kontak kami, dan kita akan berdoa bersama-sama. Saudara tidak perlu ketemu kami, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Sekalipun kita ada jarak, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjawab doa saudara, untuk membalas doa saudara, dan untuk memberkati, memulihkan saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan channel Gerbang Pemulihan ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat
saudara semua. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih.